Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anaknya Miss dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita sudah memasuki pembelajaran tema 6. Kita akan mulai dengan tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Adapun materi yang akan dipelajari yaitu ungkapan petunjuk, aturan rumah, mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah, dan pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun panjang. Nah, sekarang anak-anak simak videonya dengan baik ya. Kita mulai ya dari materi yang pertama, yaitu mengenal ungkapan petunjuk. Sebelumnya, apakah anak-anak pernah mendengar atau memperhatikan petunjuk yang ada di sekitar anak-anak? Sekarang, apakah ungkapan petunjuk itu? Ungkapan petunjuk adalah ungkapan yang digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Adapun ciri-ciri ungkapan petunjuk yaitu 1. Disusun secara urut. 2. Menggunakan kalimat perintah halus seperti contohnya rapikan atau sapulah. Yang ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, masih berkaitan dengan ungkapan petunjuk. Kita akan belajar menyusun ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai gambar. Ungkapan petunjuk ditulis secara urut dan rinci. Sekarang anak-anak perhatikan contoh gambar yang ada. Ini merupakan ungkapan petunjuk untuk membersihkan rumah. Yang pertama, rapikan benda yang ada. Yang kedua, bersihkan debu yang ada dengan lap basah atau kemoceng. Yang ketiga, sapulah lantai kemudian pel hingga bersih. Nah, itulah contoh ungkapan petunjuk untuk membersihkan rumah. Selanjutnya, menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk. Kata acak dapat disusun menjadi ungkapan petunjuk ya anak-anak. Perlu diingat bahwa ungkapan petunjuk merupakan kalimat perintah halus. Ungkapan petunjuk biasanya diawali dengan kata kerja. Langkah-langkah menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk yaitu: yang pertama, bacalah kata satu persatu. Yang kedua, carilah kata perintahnya. Yang ketiga, susun kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. Yang keempat, bacalah kembali susunan kata yang telah anak-anak buat. Yang kelima, pastikan sudah menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Sekarang, anak-anak perhatikan contoh kata kerja yang dijadikan kata perintah. Nah, di sini ada Miss tampilkan beberapa contohnya. Yang pertama yaitu cuci menjadi cucilah. Yang kedua, baca menjadi bacalah, dan selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana contoh kata acak? Bagaimana cara kita membuat ungkapan petunjuk dari kata yang diacak? Perhatikan contoh yang ada. Kata acaknya ada tangan, makan, cucilah, sebelum. Ungkapan petunjuk setelah disusun yaitu ingat cari kata kerjanya terlebih dahulu, yaitu cucilah. Ungkapan petunjuknya menjadi cucilah tangan sebelum makan. Selanjutnya, kita akan membahas dan mempelajari aturan rumah. Nah, bagaimana mengenal aturan menjaga kebersihan rumah? Rumah adalah tempat tinggal bersama keluarga. Rumah yang sehat membuat kita nyaman. Contoh ciri rumah sehat adalah bersih dan rapi. Nah, sekarang Miss tanya, apakah anak-anak senang jika rumahnya bersih dan rapi? Tentunya senang ya. Nah, menjaga kebersihan rumah adalah kewajiban setiap anggota keluarga. Ada aturan dalam menjaga kebersihan rumah. Aturan tersebut harus dipatuhi. Nah, sekarang bagaimana mematuhi aturan yang ada di rumah?
Mematuhi aturan berarti menjaga kebersihan rumah. Jika tidak dipatuhi, rumah akan kotor dan menyebabkan penyakit. Selain itu, rumah kotor membuat tidak nyaman. Jadi, bagaimana anak-anak sekarang bersama anggota keluarganya mematuhi aturan dalam menjaga kebersihan rumah agar terlihat bersih dan rapi dan tidak menyebabkan penyakit ya. Anak-anak, perhatikan contoh gambar yang ada. Ini merupakan contoh aturan menjaga kebersihan di rumah. Yang pertama ada membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan dan membersihkan tempat tidur. Yang ketiga, meletakkan sepatu pada tempatnya. Yang keempat, menyapu lantai. Yang kelima, mengepel lantai. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mengelap jendela. Anak-anak harus menaati aturan dalam menjaga kebersihan rumah agar anak-anak merasa nyaman saat ada di rumah. Materi selanjutnya yaitu tentang bunyi kuat dan bunyi lemah pada lagu. Kita akan mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah. Setiap benda menghasilkan bunyi ya anak-anak, ada bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat contohnya bunyi halilintar. Bunyi lemah contohnya orang berbisik. Nah, bagaimana cara membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah pada saat kita bernyanyi? Nah, kita bisa menggunakan tepukan tangan dalam membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah saat bernyanyi. Nah, di sebelah kanan slide ini anak-anak bisa memperhatikan sebuah judul lagu, yaitu Bangun Tidur yang berisi tanda bintang dan bulat. Tanda bintangnya berarti tepukan kuat, tanda bulatnya berarti tepukan lemah. Jadi saat tepukan bintang, anak-anak bisa menepuk tangan dengan kuat, sedangkan saat ada tanda bulat, anak-anak bisa menepuk tangannya dengan tepukan lemah. Untuk materi yang terakhir yaitu pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun panjang. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu uraikan setiap bilangan menurut nilai tempatnya. Yang kedua, kurangi bilangan pada setiap nilai tempatnya. Yang ketiga, jumlahkan kembali hasilnya untuk mendapatkan hasil akhir. Perhatikan contohnya ya. Ada angka 36 dikurangi 15. Hasilnya berapa? Kita gunakan susun panjang. Kita harus memecah bilangannya menjadi puluhan dan satuan terlebih dahulu. Anak-anak bisa perhatikan contohnya. 36 sama dengan 30-an ditambah 6 satuan. Kemudian dikurangi 15 sama dengan 1/10 ditambah 5 satuan. Nah, setelah dikurangi, kurangilah sesuai dengan tempatnya. Satuan dikurangi dengan satuan, puluhan dikurangi dengan puluhan. Sehingga hasilnya adalah 20-an ditambah 1 satuan. Jadi hasilnya 36 dikurang 15 sama dengan 21. Anak-anak bisa melatih ini di rumah dan melihat contoh yang ada juga di buku pena ya. Sekian materi untuk hari ini. Jangan lupa anak-anak kerjakan tugas yang Miss berikan untuk mengecek pemahaman anak-anak terhadap materi yang Miss berikan tadi ya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat belajar di rumah.